Perkenalkan, nama saya Ina Vanica dari kelas SD 17A5 ingin mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial dan Teknologi dengan materi peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Apa sih hukum? Hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan, dan ketentraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis. Hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas, dan menjalankan dengan etis. Di sini ada beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum. Yang pertama ada pendapat dari Aristoteles. Beliau berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan beraturan yang tidak hanya mengikat tapi juga hakim untuk masyarakat, di mana undang-undang akan mengawasi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum. Yang kedua ada dari Plato. Beliau berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik, secara teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Yang ketiga ada dari Myers. Beliau berpendapat bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada dari Profesor Dr. Mochtar Kusumatmaja. Beliau berpendapat bahwa arti hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang terakhir ada Soerojo Wijodiporeo. Beliau berpendapat bahwa hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhinya. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman. Lalu di sini ada tujuan hukum. Beberapa tujuan hukum yaitu, yang pertama, tujuan hukum adalah keadilan. Yang kedua, tujuan hukum adalah kegunaan. Yang ketiga adalah tujuan hukum adalah ketertiban. Dan yang terakhir, tujuan hukum adalah ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Yang pertama adalah hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia. Yang kedua adalah hukum dibuat oleh badan berwajib. Yang ketiga adalah hukum bersifat memaksa. Dan yang keempat ada hukum terdapat sanksi yang tegas. Lalu ada macam-macam sistem hukum. Yang pertama ada hukum adat. Hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi real yang sangat kuat.
Contohnya, sejak zaman dulu, suku Sasak di Pulau Lombok dikenal dengan konsep bumi Pair atau Pair. Pair adalah satu kesatuan sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kepemilikan yang melekat kuat dalam masyarakat. Yang kedua ada hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Di sini ada 3 contoh hukum Islam. Yang pertama ada wajib. Contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan zakat. Yang kedua ada contoh dari hukum Islam sunnah, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang ketiga ada hukum Islam yang haram, contohnya seperti membunuh, mabuk, judi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada hukum Anglo-Saxon. Hukum ini adalah sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat yang nyata. Sumber hukum dalam sistem hukum ini adalah keputusan hakim atau pengadilan. Contohnya, salah satu contoh sistem hukum ini di Indonesia adalah asas hukum adat yang tidak dibuat dalam aturan tertulis. Terus yang selanjutnya dan yang terakhir ada hukum Eropa kontinental. Hukum ini adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Contohnya ada Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, Perpres, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Lalu ada contoh hukum. Yang pertama ada hukum pidana. Apa sih hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemindaan atau denda bagi para pelanggarnya. Contoh dari hukum pidana ini seperti mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hukum perdata. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata juga disebut hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Lalu ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum mengenai susunan suatu negara. Negara adalah suatu organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya atau dengan dalam masyarakat dan menegakkan aturan tersebut dengan kewajiban. Lalu yang keempat ada hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada hukum internasional. Hukum ini adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh setiap negara. Lalu yang terakhir ada peranan hukum dan demokrasi dalam pembangunan.
Peran pemerintah dalam mengarahkan dan menuntut warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat, yakni lewat peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokrasi, butuh pemahaman dari warganya secara universal dan utuh sehingga tidak disalah-tafsirkan oleh warganya. Kebiasaan berpendapat lewat aksi-aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari proses demokratisasi harus diiringi penegakan hukum lewat peraturan perundang-undangan, agar jangan sampai mengarah pada anarkisme yang justru merugikan dan meresahkan warga negara yang lainnya. Penyelenggaraan pemerintah pun harus dikawal atau dikontrol dengan penegakan hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Kesadaran hukum dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum untuk mengusung tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi warganya, sehingga terwujudnya masyarakat yang damai, tentram lewat payung hukum sesuai perundang-undangan yang disepakati. Saya menyusun materi ini dari beberapa daftar pustaka. Yang pertama dari daftar pustaka Muhammad Erwin pada tahun 2020 tentang buku Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua dari Jiwantono Sujati 1955 dengan buku Setengah Abad Negara Pancasila. Yang ketiga dari Sukiran pada tahun 2017, yaitu dalam jurnal yang berjudul Peran Hukum dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia. Yang keempat ada Miriam Budiarjo pada tahun 2008 dengan judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Dan yang terakhir dari Muntoha 2009 dengan judul buku Demokrasi dan Negara Hukum. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.